di internet, media sosial, rata-rata yang merasa ahlu sunnah akunnya akun bodong, Pak. Gambarnya nggak jelas entah siapa orangnya, sehingga kalau akun bodong fotonya tak jelas, gimana kita mau percaya dengan orang itu? Yang bercakap dia tak tahu, entah hantu belau yang bercakap, entah setan yang berbisik, kan nggak tahu kita. Kecuali jelas namanya Firanda aja, S1, S2, S3 di Madinah, itu jelas. Gampang kita untuk menyebutkan Firanda akidahnya sesat, Firanda akidahnya bid'ah, bisa digitukan. Tapi yang akun bodong, kalau berani benar bicara langsung, biar kita diskusi langsung. Makanya saya sering kalau di media sosial itu, Pak, ada yang agak ngeyel lah bahasa kita. Saya bilang, jika orang Dumai, saya setiap subuh pekan keempat di Dumai, kata saya. Silakan datang, kita jumpa. Kalau orang Pekanbaru, saya rutin harian di Pekanbaru, Senin, Selasa, Rabu Pekanbaru, Kamis Pekanbaru. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh hari ini kita termasuk di antara orang yang masih menggunakan nikmat-nikmat Allah. Bukan lagi akan menggunakan, tapi sudah kita gunakan, sudah kita pakai, sudah kita manfaatkan untuk keperluan akhirat, untuk keperluan dunia, dan apa saja. Allah berikan kemuliaan untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad dan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad di akhirat nanti, insya-Allah. Saya lanjutkan pengkajian kita membaca kitab Asy'ariyun Ana. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah ulama yang disebut dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian keyakinan-keyakinan yang beliau ajarkan, yang beliau tuliskan, yang beliau debat orang-orang yang di zaman beliau itu punya kesesatan-kesesatan, adalah keyakinan yang sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Dan itu dilakukan, dinyatakan oleh para imam yang diikuti masyarakat di zamannya, bahkan diikuti masyarakat sampai era-era berikutnya. Maka istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengembalikan berbagai bid'ah, berbagai kesesatan, berbagai penyimpangan dalam akidah kepada akidah sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Maka disebutlah akidah beliau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa arti Ahlus Sunnah? Kelompok orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, wal Jamaah, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari ini kalau ada orang mengikut keyakinan yang diajarkan dengan konsep Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka keyakinan itu sesuai dengan keyakinan Rasulullah dan sahabat. Jika ada orang mengajarkan keluar dari itu, kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli, orang itu termasuk ahli bid'ah. Ajarannya ajaran bid'ah. Sebab ajaran agama ini dua saja, Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah. Jika sudah Ahlus Sunnah keluar dari situ, berarti Ahlul Bid'ah. Maka saya ulang, jika sudah Ahlus Sunnah lalu keluar, yang keluar Ahlul Bid'ah. Karena tidak masuk akal. Ahlus Sunnah ini bermacam-macam lagi, sebab dia cuma dua pilihan.
ahlus sunnah atau ahlul bid'ah, jalan benar atau jalan salah. Kalau sudah berada di jalan yang benar, keluar berarti masuk ke jalan yang salah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dahulu masyarakat Melayu belajar akidah, diajarkan akidah, diberikan buku akidah, dijelaskan tentang akidah, dijawab tentang akidah. Selalu di masyarakat Melayu ini ulamanya menjelaskan kepada umat dengan akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Apa cirinya Ustaz? Dalam mengenal Allah dengan mengenalkan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib itu ada 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. 20. Kalau ada orang menguji apa betul sifat 20 itu adalah sifat yang pasti bagi Allah, kita akan tinggal uji saja. Satu, sifat wujud. Apa arti wujud? Ada. Allah itu kemungkinan satu di antara dua, ada atau tidak ada. Kalau ada, berarti lawannya tidak ada. Jika kita ingkari wujud, berarti kesimpulannya Allah tidak ada. Pertanyaannya, kok bisa manusia yang diciptakan oleh Allah, alam yang diciptakan oleh Allah ada, yang menciptakannya tidak ada? Pertanyaannya, kok bisa firmannya yang dibaca oleh imam kita tadi ada sampai sekarang, tapi yang berfirman tidak ada? Itu satu. Contoh sifat yang kedua, Allah bersifat qidam. Qidam itu artinya tak ada permulaan, dia wujud sebelum segala sesuatu ada. Kalau kita coba berfikir lebih gamblang, Allah itu pencipta, dan ketika sebagai pencipta segala sesuatu, bukan sekedar tukang buat bakwan, tukang buat ubi rebus, tukang buat masjid, bukan. Pencipta segala sesuatu. Maka sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, disebut dengan sifat qidam. Kalau seandainya Allah tidak bersifat dahulu dibanding makhluknya, berarti kemungkinan itu tiga. Allah ada sebelum makhluk ada, Allah ada bersamaan dengan makhluk ada, Allah ada setelah makhluk ada. Tinggal kita uji tiga nalar ini. Apa masuk akal pencipta makhluk adanya setelah makhluk ada? Masuk akal? Dua, pencipta makhluk bersamaan adanya dengan makhluk. Masuk akal? Kan pertanyaannya, kalau bersamaan adanya dengan makhluk, jangan-jangan dia pun diciptakan oleh pencipta yang sama oleh makhluk. Sehingga tinggal satu kemungkinan lagi, wujudnya dia sebelum semua makhluk ada. Maka pasti Allah bersifat qidam. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diuji dengan dalil nakli bisa, diuji dengan dalil akli bisa, karena dalilnya nakli dan akli. Bahkan dalil nakli dan aklinya qat'i. Apa makna qat'i? Pasti.
definitif, kuat, bukan dalil yang sifatnya asumsi, bukan opini, bukan sekedar klaim atau sekedar mengaku-ngaku, tapi bisa diuji. Jangankan oleh orang yang beragama, orang tak beragama aja bisa diuji keyakinan Ahlus Sunnah oleh dia. Kenapa? Karena orang berakal nalarnya pasti sama. Mau beragama atau tidak, nalarnya sama. Uji saja. Begitu Bapak Ibu. Maka bersyukur kita di tanah Melayu sejak dahulu, orang tua kita, datuk kita dan seterusnya sampai ke atas, yang diajarkan akidah sesuai Rasulullah dan sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terjaga, anak keturunan kita terjaga, dan hidup Ahlus Sunnah ini di negeri Melayu sampai habis waktunya kita hidup di dunia ini nanti, insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengklaim, ada yang menuduh, ada yang memfitnah bahwa keyakinan Ahlus Sunnah itu atau keyakinan yang diusung Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sesat. Paham? Tadi kan sudah kita jelaskan sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Datang tuduhan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu, akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah akidah sesat, akidah menyimpang. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika ada yang menuduh menyimpang, kita tinggal suruh tunjukkan satu saja, mana akidah Ahlus Sunnah itu yang sesat, mana yang akidahnya tak sejalan dengan akidah Islam, tak sejalan dengan dalil naqli dan akli yang sahih, yang patut untuk diperhatikan dalam Islam. Tinggal tunjukkan. Sampai sekarang tak ada yang bisa membuktikan. Oh Ustaz, dalam Al-Quran kan banyak ayat yang mengatakan Allah di atas langit. Kenapa kalian tak meyakini Allah di atas langit? Kita kan tinggal tanya balik, ayat Quran itu satu atau banyak? Menurut Bapak Ibu, Quran itu ayatnya satu apa banyak? Banyak. Oke, kalau banyak berarti menghukumi keyakinan dari Quran mesti semua ayat dikaji baru buat kesimpulan. Sepakat? Karena kalau seandainya ambil sebagian ayat, tinggalkan sebagian ayat, berarti kita tidak melakukan penelitian yang komprehensif, penelitian yang sempurna, lalu buat kesimpulan. Itu efeknya apa? Akan terjadi kontradiksi, bertolak belakang pernyataan kita dengan diri kita sendiri nanti. Kita coba uji. Ada yang mengatakan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy. Kita coba uji dengan ayat yang lain. Bagaimana memahami ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu menunjukkan posisi atau tidak? Menunjukkan tempat atau tidak? Tempat. Asal di mana saja atau menyatakan sebuah lokasi, itu tempat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, ketika Allah katakan di mana saja kalian berada, saat itu di atas arsy atau di atas langit? Ada yang pernah ke atas langit? Ada yang pernah ke atas arsy? Belum. Jangan sampai sekarang langit itu entah benda macam apa. Yang nampak biru itu entah ada bentuknya atau sekedar pandangan kita saja dia macam biru itu, itulah langit itu. Jadi ayat tadi itu lokasi, menunjukkan lokasi. Contoh kedua, saat Nabi dalam Gua Thur bersama Abu Bakar, Nabi hibur, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, tak usah engkau sedih, tak usah engkau risau, tak usah engkau khawatir, jangan takut, Allah bersama kita.
Di mana saat itu Abu Bakar dengan Rasul? Gua Sur. Gua Sur itu di Makkah atau di atas Aras? Di Makkah atau di atas langit? Paham pertanyaannya? Belum lagi ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengannya daripada urat nadinya. Anggaplah jamaah kita yang duduk sekarang ni ada sekitar 200. Urat nadi siapa Allah dekat? Urat nadi siapa? Beliau, bapak, 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 bapak. Kalau setiap orang dekat urat nadinya dengan Allah, dekat dengan urat nadinya, Allah itu satu atau lebih dari satu? Urat nadi bapak di atas langit apa di atas aras? Paham nalarnya Bapak Ibu? Maka ayat Quran mesti dikaji keseluruhan baru tarik kesimpulan. Kenapa? Ayat Quran itu yang berfirman satu, Allah saja. Tidak mungkin Allah itu bertolak belakang yang dia sampaikan ayat yang lain yang dia juga menyampaikan. Paham nalarnya Bapak Ibu? Sehingga keyakinan mengatakan Allah pasti di atas langit, pasti di atas aras, itu tinggal kita uji kepada orangnya. Pertanyaan pertama, langit itu apa? Pertanyaan kedua, kenapa ente memastikan Allah di atas langit, di atas aras? Kok tidak di Masjid Habibur Rahman saja? Agar kami bisa bilang langsung, Allah, saya pengen dapat uang 100 juta sekarang, tolong kasih. Kenapa anda ente bilang depan rumah ente aja? Paham Bapak Ibu? Yang ketiga, sejak kapan di atas langitnya? Kenapa mesti di atas langit? Yang keempat, kalau berada di atas langit itu apa macam tisu di atas meja ini, atau macam pesawat sedang terbang di atas bumi? Tak menempel. Pertanyaan berikutnya, jika nanti terjadi kiamat, hancur bumi, hancur langit, hancur aras, Allah kemana? Jika nanti diciptakan lagi langit akhirat, aras akhirat, Allah di atas langit lagi atau di atas aras lagi? Ini bukan kita mempertanyakan Allah, tapi menguji pernyataan orang, agar orang jangan sembarang bercakap, agar cakap dia itu bisa dipertanggungjawabkan, dan kesimpulan dia itu kesimpulan final yang bisa diterima oleh orang-orang berakal. Begitu Bapak Ibu. Sehingga jangan pula mengira bahwa kita mempertanyakan tentang Allah, bukan. Kita cuma menguji pernyataan orang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa keyakinan Imam Ahlus Sunnah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sejalan dengan Rasulullah dan sahabat. Lalu peran beliau apa? Peran beliau cuma dikatakan oleh Dr. Abu Salim Abu Asi, wa fi bayani dzalika naqul nusibat aqidatu ahli sunnah wal jamaah ilaihi bisababi annahu huwa alladhi qama min duni baqiyyi ulama'i sunnah biddifa'i anha. Karena beliau ketika zaman itu banyak muncul bid'ah, banyak muncul khurafat, terang-terangan mengemukakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadir di publik terang-terangan, muncul dengan lisan dan tulisannya terang-terangan. Wa tadlil 'alaiha, keyakinan yang tadinya kita sekedar meyakini tapi tidak tahu mana dalilnya, beliau jelaskan bahwa keyakinan kita bahwa Allah bersifat ABC, ini dalil aklinya, ini dalil naklinya. Pembahasannya di sini adanya. Ibarat kita sekarang menulis buku Bapak Ibu, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 ini sub-subnya
ini isinya dan seterusnya, ini argumentasinya, ini kesimpulannya. Beliau menertibkan sehingga kalau ada orang mengkaji akidah Rasulullah dan sahabat, itu mudah untuk mendapatkannya. Sebelumnya tak ada yang buat. Wa tazyifi ma yukhalifuha min bida'il firaqil ukhra bit ta'lifi taratan wa bil munazarati ukhra. Jadi ketika beliau menyusun akidah Rasulullah dan sahabat itu, beliau sekalian membantah keyakinan-keyakinan sesat yang waktu itu muncul. Maka oleh karena itu, keyakinan-keyakinan beliau itu dianggap inilah jalan pulang kepada keyakinan Rasulullah dan sahabat. Beliau mengemukakan kepada umat dengan lisan dan dengan tulisan. Lisan bagaimana bentuknya? Dia datang kepada orang-orang sesat di debatnya. Hari ini, kalaulah ada orang mengaku ahlus sunnah, anggap dia mengaku ahlus sunnah, Pak, tak usahlah berjumpa langsung. Di internet, media sosial, rata-rata yang merasa ahlus sunnah akunnya akun bodong, Pak. Gambarnya nggak jelas entah siapa orangnya. Sehingga kalau akun bodong, fotonya tak jelas, gimana kita mau percaya dengan orang itu? Yang bercakap dia tak tahu. Entah hantu belau yang bercakap, entah setan yang berbisik. Kan nggak tahu kita. Kecuali jelas namanya Firanda Ya, S1, S2, S3 di Madinah, itu jelas. Gampang kita untuk menyebutkan Firanda akidahnya sesat, Firanda akidahnya bid'ah, bisa digitukan. Tapi yang akun bodong, yang fotonya tak jelas, riwayat pendidikannya kita tidak tahu, gimana membantah dia? Gimana kita menerima argumen dia? Ini orang cocok untuk diterima atau tidak? Cocok dilayani atau tidak? Kan pertanyaan gampangnya, kalau anda yakin sebagai yang paling benar, kok tak berani menunjukkan identitas diri? Mestinya yang berani merasa benar itu berani menunjukkan diri. Begitu, Pak. Dan termasuk di pengajian-pengajian macam ni, kalau ada yang menyimpang dari ahlu sunnah, saat pengajiannya ditanya atau bertanya nggak akan berani. Tapi sampai di luar, macam-macam komen dia. Kalau berani benar, bicara langsung, biar kita diskusi langsung. Makanya saya sering kalau di media sosial itu, Pak, ada yang agak ngeyel lah bahasa kita. Saya bilang, jika orang Dumai, saya setiap subuh pekan keempat di Dumai, kata saya. Silakan datang, kita jumpa. Kalau di orang Duri, saya setiap pekan 1 dan 3 akhir. Kalau orang Pekanbaru, saya rutin harian di Pekanbaru, Senin, Selasa, Rabu Pekanbaru, Kamis Pekanbaru. Kalau di Perawang, setiap pekan keempat Jumat Senin saya di Perawang. Kalau arah Rohul, setiap Ahad pekan kedua saya di Ujung Batu. Cuma sampai sekarang belum ada yang berani, Pak. Entah karena memang sekadar nguji-nguji saja, atau memang ragu dengan keyakinan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kenapa disebut akidah beliau sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena beliau yang memperjuangkan dengan terang-terangan di saat Mu'tazilah waktu itu mendominasi. Beliau membantah, beliau menjelaskan kesesatan kelompok yang sesat sehingga jelas bagi orang akidah yang benar dan akidah yang menyimpang. Setelah jelas itulah maka orang menyebut akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu, Pak, tradisi keilmuan ini, siapa orang yang mengemukakan, nama dialah yang dinisbahkan. Maka Bapak Ibu mengenal mazhab Syafi'i itu nama orang, mazhab Maliki nama orang, mazhab Hanafi nama orang, nisbah kepada orang. Tapi Imam Abu Hasan tak nisbah kepada nama dia. Kenapa?
sudah dianggap representasi akidah Rasulullah dan sahabat. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat kita baca pernyataan ulama. Kata Imam Al-Is bin Abdus Salam. Imam Al-Is bin Abdus Salam ni disebut Sultanul Ulama. Maknanya jika di zaman dia banyak ulama hebat, dialah yang paling hebat di antara yang hebat itu. Bahasa kita, jika semua orang profesor ni, profesor paling hebatnya dia. Apa kata beliau? Anna atba'al madhahibil arba'ah yadinuna bihadhihi al-aqidah faminhumul malikiyah kaffah wa mu'azzamu syafi'iyah wa qismun kabirun minal hanafiyah wa kathirun minal hanabilah. ومن لم يكن من هؤلاء من أتباع الإمام الأشعري فهم من أتباع أبو منصور الماتريدي كقسم من الحنفية وبعض الشافعية. Kata beliau bahawa pengikut mazhab yang empat, ketika mereka meyakini keyakinan Islam, mengikut keyakinan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Oleh kerana itu, semua pengikut mazhab Maliki Asy'ari. Dan kata beliau, mayoritas mazhab Syafi'i akidahnya Asy'ari. Sebagian besar yang mengikut mazhab Imam Abu Hanifah Asy'ari keyakinan akidahnya. Sebagian pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal keyakinannya Asy'ari. Kalau tidak masuk kepada kelompok Asy'ari tadi, maka mereka adalah sebagian kecil yang mengikut mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Contoh, sebagian dari Hanafiyah dan sebagian dari Syafi'iyah. Kalau ada bapak-bapak bertanya, Ustaz, kok bisa ada orang pengikut Imam Syafi'i dalam amaliyah, dalam fikih, dalam akidah mengikut Imam Asy'ari? Kok tidak ikut Imam Syafi'i aja semua, Ustaz? Kan ada yang bertanya begitu. Kalian ini enggak konsisten. Akidahnya ikut Asy'ari, fikihnya ikut Syafi'i. Kenapa anda Asy'ari semua atau Syafi'i semua? Bapak Ibu perlu paham periodisasi keilmuan. Apa periodisasinya? Dulu sepeninggal masa Rasul dan sahabat, tabi'in dan tabi'in, itu umat berfikir, kami ini dah mau ikut Islam. Dah banyak hadis yang kami tahu, guru-guru kami sudah banyak yang kami ikut. Pertanyaannya, kalau kami berjumpa dengan hadis, fulan mengatakan hadis begini, fulan hadis begini, fulan riwayat hadis begini, mana yang kami amalkan? Maka datanglah para imam yang mereka beristihad, lalu istihad mereka menjadi kesimpulan instan untuk kami tinggal amalkan. Banyak imam yang muncul. Di antaranya imam yang empat yang kita kenal hari ini. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204. Imam Abu Hanifah An-Nu'man meninggal 150 Hijriah. Beliau meninggal, Imam Syafi'i lahir tahunnya sama. Imam Malik bin Anas meninggal 179 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241 Hijriah. Hampir berdekatan masa beliau-beliau ini, sehingga sanad keilmuan mereka itu saling bersambung langsung. Selesai masalah umat dalam beramal, mana yang akan kami buat? Ya macam kita sekarang lah, Ustaz, kalau kami sholat gimana caranya Ustaz? Tinggal kasih tahu, kalau kalian sholat, rukun sholat 13 mesti kalian buat dalam sholat. 1, berdiri dengan benar. 2, kalian takbiratul ihram. 3, niat. 4, baca Fatihah dan seterusnya. Tak pusing lagi. Kata Quran begini, kata hadis Nabi begini, amalkanlah. Tapi sudah tinggal dibuat saja. Selesai masalah amal, baru muncul berbagai kesesatan penyimpangan akidah. Ketika muncul kesesatan akidah, kesesatan khurafat yang muncul dalam agama,
Disitulah muncul Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan para imam-imam yang lain. Tapi yang menonjol dua imam ini. Sehingga ketika disebut representasi atau siapa imam ahlu sunnah, orang berdua ini yang dikenal oleh masyarakat banyak. Ya ibarat sekarang lah, Ustadz di Riau ini banyak apa sedikit? Banyak. Tapi asal kita cerita, orang taunya Riau ini Ustadz Somad. Betul. Macam satu je Ustadz di Riau ini, ramai Ustadz. Di Masjid Dumai Islamic Center ni mungkin puluhan Ustadz atau ratusan yang rutin mengisi di sini. Tapi yang dikenal orang yang menonjol saja. Betul. Jadi Imam Abu Hasan itu, beliau bukan karena satu-satunya, karena paling menonjol, paling nampak, paling jelas bagi orang. Yang lain nampak juga, tapi skalanya lebih kecil. Maka muncullah Imam Abu Hasan al-Ash'ari, meninggal 324. Tadi imam yang 4 tadi paling muda 241, Pak. Ini 324 meninggalnya. Beda masa atau sama? Beda, jarak jauh. 3241, 324, hampir 100 tahun jaraknya. Setelah itu Imam Abu Mansur al-Maturidi meninggal 333, agak lambat lagi sedikit. Jadi kita mengikuti imam-imam ini, satu karena setiap imam dia punya klasifikasi atau spesialisasi bidang masing-masing. Sama macam kita sekarang, kalau beli karpet, Pak, jangan datang ke toko emas, datanglah ke penjual karpet. Kalau mau beli lampu yang cantik-cantik, apalagi cantik macam masjid kita nih, ini mungkin di Pekanbaru pun sulit carinya nih. Carilah ke tempat yang menjual ini. Begitu maksudnya, Pak. Kalau ilmu akidah, ambil dari ahlinya. Fikih, ambil dari ahlinya. Tajwid, ambil dari ahlinya. Ilmu hadis, ambil dari ahlinya. Ilmu sejarah, ambil dari ahlinya. Maka ketika umat Islam menyebut akidah kami Asy'ari, fikih kami Syafi'i, menisbahkan ilmu kepada ahli masing-masing bidang ilmu. Begitu, Pak. Bukan tak konsisten, Pak. Bukan tak percaya. Kalau ada orang bilang, kenapa tak akidah Imam Syafi'i saja? Akidah Imam Syafi'i itu sama dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Cuma Imam Syafi'i tidak menulis secara spesifik, secara lengkap masalah akidah seperti yang dibuat oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Begitu, Pak. Jadi Bapak jangan mudah dibodoh-bodohi. Karena secara sekilas memang betul nalarnya. Kalian ini kok tidak konsisten? Katanya ikut Imam Syafi'i, tapi kok fikihnya akidah kok tidak? Sepintas nalarnya betul. Tapi dikaji lebih lanjut, ada masalah di situ. Paham, Pak ya? Kita lanjut. Ketika Imam Abu Hasan al-Ash'ari sudah berjuang, sudah diakui, sudah diketahui akidahnya, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak karyanya tersebar, ada fitnah lagi yang muncul, Pak, yang dibuat-buat. Munculnya belakangan, bukan dulu. Apa fitnahnya? Beliau sudah taubat dari keyakinan yang kalian anggap ahlu sunnah, sehingga keyakinan kita sekarang ini yang kita anggap mengikut beliau, itu sudah beliau tinggalkan. Mesti kalau beliau taubat, kalian ikut beliau. Mana keyakinan barunya? Keyakinan yang sama dengan Wahabi Salafi sekarang. Itu kan klaim lagi, Pak. Kalau klaim kan tinggal kita uji. Apa yang menyebabkan Imam Abu Hasan kalian katakan taubat? Satu. Yang kedua, buktinya apa? Saya di sini ada yang tak kenal dengan Jokowi, Pak? Kenal semua, Pak? Pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi meninggal, semua orang tahu atau tidak, Pak? Anggaplah dia meninggal, Pak. Atau anggap periode beliau habis, Pak. Kira-kira orang Indonesia semua akan tahu atau tidak?
Saya ingin menyampaikan sebuah nalar begini, Pak. Imam Abu Hasan ini imam yang paling dikenal dari masa beliau sampai sekarang. Artinya sejarah hidup beliau itu terang benderang, gamblang, jelas, didokumentasikan, ditulis oleh para ahli sejarah, para ahli biografi. Pertanyaannya adalah, sejak masa beliau sampai sekarang, siapa ahli sejarah, siapa murid, siapa pengikut beliau yang mengatakan beliau taubat dari keyakinan ahlu sunnah kepada keyakinan yang sama dengan salafi dan wahabi? Nggak ada, Pak. Kalau sekedar ngaku-ngaku kan bisa, Pak. Saya ngaku orang paling hebat di dunia bisa, Pak. Saya ngaku orang paling kaya di dunia bisa, Pak. Tapi kalau diuji, betul Ustaz paling kaya di dunia. Coba tengok merek baju Ustaz apa? Berapa harga baju Ustaz satu? Orang kalau paling kaya itu bajunya bisa 10 juta sekali pakai. Ustaz jangan 100 ribu cuma. Paham Pak nalarnya, Pak? Kalau Anda mengklaim bahwa Anda ini orang paling hebat, buktikan apa hebatnya Anda. Jika diuji oleh orang, Anda bisa lewati ujian. Kalau sekadar ngaku, Pak, macam anak kecil. Anak-anak kita itu kan biasanya gampang. Apa-apa ini nggak tahu apa-apa nih katanya. Kan gampang anak kecil gitu kan, Pak. Dianggapnya kita bodoh, dianggapnya kita tak tahu. Gara-gara mainan dia itu, karena tiap hari dia urus, dia tahu di mana posisi setiap bagian dari mainan dia. Papa ini apa ini aja nggak tahu, Bapak. Bodoh Bapak kata dia. Betul. Ada anak kecil macam itu? Banyak gitu, Pak. Lumrah itu, Pak. Maka kalau ada orang sekedar mengklaim, itu gampang. Tinggal uji saja. Siapa ulama, siapa keluarga, siapa murid, siapa penulis sejarah yang mengatakan beliau taubat kepada keyakinan Wahabi dan Salafi? Kira-kira, Pak, orang yang belajar kepada seorang ulama, yang satu lagi membenci akidah ulama tadi, tak pernah belajar, tak suka dengan akidahnya. Ada dua orang nih, Pak. Satu belajar dengan ulama itu, belajar dengan muridnya, membaca bukunya. Yang satu tak suka dengan akidahnya. Yang satu tak belajar dengannya, tak pernah memasuki dunia keilmuan seorang ulama tadi. Kan jelas dua nih, Pak. Mana yang lebih tahu tentang ulama itu? Yang muridnya atau musuhnya tadi? Paham maksud saya? Jika satu tuan rumah, orang punya rumah, yang satu lagi orang yang tak pernah masuk dalam rumah, mana yang tahu isi rumah, Pak? Tuan rumah atau orang jalanan tadi itu? Orang paling tahu dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari muridnya, keluarganya, pengikutnya, orang yang belajar akidahnya, orang yang membaca sejarahnya, orang yang mengkaji keyakinannya. Tapi orang itu semua, Pak, nggak ada yang mengatakan bahwa beliau taubat, Pak. Yang mengatakan taubat itu justru orang yang tak berakidah dengan akidah dia, orang yang tak sepakat dengan keyakinan dia. Bapak, kalau secara nalar saya tanya, mau percaya dengan pengikut dia atau yang memusuhi dia? Paham pertanyaan saya? Percaya dengan muridnya atau orang yang memusuhi akidah dia? Pasti dengan muridnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, klaim itu klaim palsu saja. Oh, Ustaz, ada buktinya, Ustaz? Kita tanya, apa buktinya? Kitab Al-Ibanah yang dia karang, Ustaz. Kita panggil, mana ibanahnya? Coba buka. Saya punya ibanah. Sudah itu kita uji, ibanah ini cetakan yang mana? Saya, Ustaz, cetakan anggaplah kayak di Indonesia ini Toha Putra. Kata saya cetakan Pustaka Ilmu. Kata yang lain, ini cetakan Darus Saadah, Ustaz. Kata yang lain, ini cetakan Gramedia, Ustaz. Oke, kita kumpulkan semua kitab. Kita uji teksnya masing-masing. Sama atau tidak? Satu dulu, sama. Kalau sama semua, kemungkinan valid. Tapi kalau beda-beda, timbul pertanyaan, yang mana satu yang benar? Paham?
Jika ada 4 teks yang berbeda, pertanyaannya yang mana satu yang benar? Jika sudah diketahui perbedaan tadi, lalu ketika memutuskan, kata saya yang benar teks saya. Apa kata yang 3? Yang benar teks saya. Kata yang lain, yang benar teks saya. Kata yang satu lagi, yang benar teks saya. Gimana mengujinya? Paham, Pak? Ini nalarnya biar Bapak ngerti gimana menguji sebuah argumen orang. Kita tengok saja. Contoh, Pak, bahwa di dalam kitab Al-Ibanah yang mereka katakan ada ungkapan-ungkapan. Kalau kata Imam Zahid Al-Kautsari, kitab Al-Ibanah yang ada sekarang itu sudah kitab yang dirubah-rubah isinya oleh orang-orang yang berkepentingan, supaya Al-Ibanah itu bisa diseret dengan keyakinan yang ingin diusung dia. Beliau kemukakan bukti, Pak. Contoh bukti kata beliau. Dulu Imam Ibnu Asakir, ulama hadis terkenal, Pak, Al-Hafiz, di abad ke-5 lebih kurang, sudah menulis tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, lalu menulis 2 bab dari buku beliau di dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari Fima Nusiba ila Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sebagian kitab Al-Ibanah ini, Pak, ada dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari. Sekarang ada cetakan. Tadi kan 4, Pak. Yang 4 nih kita uji dengan cetakan di abad ke-5 itu. Yang abad 20 nih, Pak. Atau abad Hijriahnya abad 15. Abad 14, abad 15 dicetak Al-Ibanah. Sebagian isinya dicetak abad ke-5 dulu. Kita uji sama atau tidak. Apa kata beliau? Di antara redaksi dalam kitab Al-Ibanah sekarang, satu redaksi contoh, Pak. Wa ankaru ayyakuna lahu ainani ma'a qawlihi tajri bi a'yunina. Jadi redaksinya, mereka mengingkari bahwa Allah memiliki 2 mata. Karena firman Allah, tajri bi a'yunina, kapal Nuh itu bergerak, berjalan dengan pengawasan mata-mata kami. Artinya dalam Al-Quran redaksi mata itu bentuknya jamak. Jamak itu minimal di atas 2, Pak. Ngerti, Pak, ya? Jadi redaksinya bahwa wa ankaru ayyakuna lahu ainani. Redaksi kitab sekarang. Redaksi kitab yang dulu, wa ankaru ayyakuna lahu ainun. Ada perbedaan, Pak. Tadi ainani, ini ainun. Sama atau beda, Pak? Ainun bentuk tunggal, 1 mata. Ainani 2 mata. A'yun lebih dari 2 mata. Paham perbedaan, Pak? Wa ankaru ayyakuna lahu ainani. Yang satu lagi, wa ankaru ayyakuna lahu ainun. Beda atau sama? Terdengar beda yang saya baca? Itu satu contoh, Pak. Kira-kira Bapak ikut yang cetakan lama dulu atau yang sekarang? Nalarnya, Pak, semakin dekat kitab itu dicetak dengan ditulisnya oleh penulis, makin valid, Pak. Makin jauh, makin tidak valid. Karena orang makin banyak yang menyusun, yang kemudian mengcopy, mengalihkan. Setiap orang mungkin terjadi satu ada kesalahan. Datang lagi era berikut, tambah 1 kesalahan. Datang era berikut, tambah 1 kesalahan. Maka Imam Ibnu Asakir beda dengan kitab-kitab sekarang. Contoh yang kedua, Pak. Di dalam kitab-kitab yang sekarang, wa anna lahu ainaini bila kaif, bahwa Allah punya 2 mata, tak perlu dipikirkan bagaimana 2 mata itu. Dalam redaksi yang kedua, wa anna lahu ainaini bila kaifin, sama dengan yang tadi. Redaksi Imam Ibnu Asakir lagi, wa anna lahu ainan bila kaifin. Tadi ainaini, ini ainan. Tadi bentuknya 2, yang ini tunggal. Beda lagi, Pak. Paham? Sehingga
Kalau seandainya sebuah kitab dijadikan argumen, ini buktinya Imam Abu Hasan taubat. Coba validasi dulu isinya. Baru setelah itu ngaku-ngaku ini dokumen valid Imam Abu Hasan taubat. Paham enggak? Ini isi kitab dia tak bisa dipertanggungjawabkan. Isi kitabnya tak bisa divalidasi. Apalagi kesimpulan yang diambil dari isi kitab. Apa mungkin isi kitab salah, kesimpulan benar? Paham? Pernyataannya salah, mukaddimahnya salah, kesimpulan benar. Masuk akal? Orang kalau bercakap itu Pak, mukaddimahnya benar, pengantarnya benar, pernyataan-pernyataan pengantarnya benar, kesimpulan benar. Pernyataan-pernyataan pengantarnya yakin, kesimpulan yakin, itu masuk akal. Jika pernyataan-pernyataan pengantarnya tidak yakin, kesimpulan tiba-tiba yakin, tak masuk akal. Gitu Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu contoh bahwa klaim mereka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari taubat karena mereka menemukan kitab Al-Ibanah sama dengan keyakinan mereka, klaim palsu. Dari mana palsunya Ustaz? Kita buktikan dari isinya yang tidak valid sesuai dengan yang ditulis oleh sang imam. Saya kira itu pemaparan kita pagi ini. Kita lanjut dengan diskusi.